Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Ilmu makrifatullah adalah ilmu yang dapat menjelaskan sesuatu yang tidak dapat diterangkan oleh ilmu kalam. Ilmu ini meliputi alam sagir dan juga alam kabir. Sempurnanya ilmu makrifatullah hanya bisa diajarkan sepenuhnya oleh guru sejati. Guru zahir hanya bertindak sebagai penasehat, penuntun jalan, yang mana ia pun mengikuti pengalaman mursyidnya terdahulu di dalam bidang hakiki dan makrifatullah. Ilmu makrifat adalah salah satu ilmu pengetahuan yang luas sekali, sehingga tidak bisa dicapai oleh daya pikiran manusia. Jadi, bagi mereka yang diberi anugerah kefahaman ilmu makrifat ini, itu terdiri daripada dua golongan manusia. Yang pertama adalah mereka yang dipilih sendiri oleh Allah untuk dikaruniakan keilmuan tersebut, yaitu melalui satu cara penyampaian yang disebut laduni. Adapun bagi golongan yang kedua adalah mereka yang menemui jalan hakikat kepada Allah dengan cara berguru dengan guru-guru makrifat yang ahli di bidangnya, yaitu seorang mursyid yang mengetahui akan hakikat dan makrifat, yang kemudian ia menerima setiap petuah-petuah dari sang guru tersebut serta beramal atas petunjuk darinya. Salah satu cara untuk mendapatkan ilmu ini ialah kita harus dan wajib untuk mensucikan jiwa kita, misalnya dengan mengamalkan kaedah-kaedah hakikat, yaitu jalan menuju kepada Allah dengan cara mengenal diri, serta mengikuti ajaran keilmuan di dalam tasawuf atau jalannya orang-orang kesufian. Jadi, ilmu ini hanya dapat dicapai oleh hati dan juga jiwa yang bersih. Sesungguhnya, cahaya atau nur ini adalah hatinya orang mukmin. Artinya, hati orang-orang mukmin itu adalah istananya Allah. Dengan hati, kita akan mempunyai iman, yaitu keyakinan hakiki terhadap sesuatu atau penerimaannya secara mutlak tanpa ragu-ragu terhadap sesuatu, baik itu yang diterima melalui ilmu gaib, walaupun sesuatu itu tidak bisa diterima oleh logika berpikir manusia kebanyakan. Kadar kuasa penerimaan terhadap ilmu ini yang sangat luas, itu tergantung kepada kadar tingkat kesucian hati dan jiwa manusia itu sendiri. Makin suci hatinya dengan Allah, maka akan semakin tinggilah tingkat penerimaan ilmu makrifat ini. Pengetahuan ilmu gaib ini dapat dilihat dengan mata batin, dengan telinga batin, dan juga dapat dirasakan dengan hati hakiki yang dimiliki oleh para arifin billah. Saudaraku sang sejati, setelah mendapatkan bekal dari sang guru, seorang salik hendaknya menyelimuti dirinya dengan cahaya nur Ruh Al-Qudus, mengubah dirinya menjadi sebentuk kaca rohani. Ia terus bertawaf mengelilingi Ka'bah hatinya dan menyebut secara ruhaniyah nama kebesaran Tuhannya, Allah, 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 nama bagi zatnya. Kemudian ia terus berputar seperti membentuk sebuah lingkaran.
Karena jalan menuju zat itu tidak linear, melainkan ia berputar seperti sebuah siklus. Tak ada ujung dan pangkalnya. Sebab semua perjalanan yang dilaluinya terbungkus dalam gerak rohani atau spiritualnya. Kemudian ia menuju Arafah hati, tempat berdoa secara batin, yaitu tempat di mana seseorang mengharap dapat mengetahui rahasianya. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Di tempat itulah dia berdiri membaca nama Allah, Dia, dan dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Setelah itu ia membaca nama Allah yang berikutnya, yaitu Al-Haq, yang sebenarnya. Itulah nama bagi nur zat Allah. Lalu ia membaca nama Allah Al-Hayyu, yang hidup. Darinya muncul segala yang hidup dan segala makhluk, karena dialah sumber kehidupan. Kemudian disempurnakan nama Allah Al-Hayyu itu dengan nama Allah Al-Qayyum, yang berdiri sendiri dalam mengurus makhluknya. Inilah yang akan membawa ia ke Muzdalifah hati. Setelah itu ia dibawa ke Mina rahasia yang suci, di mana ia membaca nama Allah Al-Qahar, yang maha berkuasa dalam berbagai perkara, yang maha perkasa mengatasi seteru-seterunya. Dengan kekuatan nama Allah tersebut, diri dan juga ego dikorbankan, tabir kekufuran ditiupkan, dan terbuka lebarlah pintu kekosongan diri. Terasa diri fana dan kosong. Kemudian kepala ruh Al-Quds dicukur dari semua sifat-sifat kebendaan. Setelah itu dibaca pula nama Allah Al-Wahhab, maha pemberi, yang memberi tanpa had dan syarat. Dengan itulah seorang salik memasuki kawasan maha suci bagi zat. Setelah ia masuk kepada kawasan maha suci itu, ia membaca nama Allah Al-Fattah, pembuka semua yang tertutup. Ia memasuki suatu tempat. Di situ ia duduk berhampiran dengan Allah, berkasih sayang dengan Allah, dan jauh daripada ghairullah yang selain Allah. Kemudian ia membaca Al-Wahid, yang maha tunggal. Di situ akan mulai melihat manifestasi daripada penzahiran sifat-sifat Allah yang bernama As-Samad, sumber yang padanya segala makhluk bergantung dan juga berharap. Harta yang tersembunyi, yang tidak habis-habisnya, yang dipandang tanpa bentuk, tanpa rupa, dan tiada sesuatu yang seumpamanya. Mulailah ia melakukan tawaf yang terakhir. Ia berkeliling sebanyak 7 kali sambil membaca 6 nama Allah yang berikutnya, dan ditambah dengan nama Allah Al-Ahad, yang Maha Esa. Kemudian si salik diberi minum seperti yang tersebut di dalam firman Allah. Tuhan memberikan kepada mereka minuman-minuman yang bersih. Al-Insan ayat 21. Tempat yang menampung minuman itu berubah nama Allah, yaitu As-Samad, sumber tempat segala yang ada bergantung, yang memuaskan segala keperluan dan juga kehendak, tempat untuk kembali. Ia akan melihat semua hijab tersingkap dari wajah yang qadim. Ia melihat dia dengan nur yang muncul darinya. Tingkatan ini tidak dapat diperbandingkan dengan yang lainnya, tidak dapat disamakan dengan apapun juga. Tidak ada sesuatu apapun yang dapat melukiskannya, tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata.
tingkatan ini belum pernah dilihat sebelumnya oleh mata manusia, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terlintas dalam hati. Kalam Allah itu tidak berhuruf dan juga tidak bersuara. Tidak ada kenikmatan yang melebihi daripada kenikmatan melihat Allah dan mendengar Allah berkata-kata. Sekianlah, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.